Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, bertemu lagi dengan Bu Ika. Yuk kita belajar dari rumah aja. Sudah siap semuanya? Nah, sebelum belajar, Bu Ika ingatkan kepada kalian semua untuk selalu mematuhi protokol kesehatan dan selalu mengingat pesan ibu. Ketika kalian keluar rumah, harus selalu memakai masker, dan yang kedua mencuci tangan dengan sabun atau hand sanitizer. Dan yang ketiga, selalu menjaga jarak minimal 1,5 meter. Ini bertujuan agar kita aman dan selamat pada masa pandemi ini. Oke teman-teman, kita langsung saja untuk Nah, di sini untuk tujuan pembelajarannya, pertama, mengetahui keadaan cuaca. Yang kedua, mengenal pecahan sederhana. Dan yang ketiga, bernyanyi dengan tempo irama yang sama. Nah, di sini ada gambar televisi yang menunjukkan tentang perakiraan cuaca di Indonesia. Televisi menayangkan acara perakiraan cuaca hari ini. Ada wilayah yang cerah, ada wilayah yang berawan, ada pula wilayah yang hujan. Nah, dari perakiraan cuaca ini kita bisa mengetahui pengertian dari cuaca itu sendiri. Nah, cuaca adalah keadaan udara pada tempat dan waktu tertentu. Pada gambar perakiraan cuaca di sini terlihat gambar negara kita, negara Indonesia. Nah, Indonesia ini memiliki 4 jenis cuaca, yaitu cuaca berawan, mendung, hujan, dan cerah. Cuaca yang berbeda dapat membuat kegiatan manusia berubah. Nah, dari gambar perakiraan cuaca ini kalian bisa mengamati tentang keadaan cuaca. Nah, teman-teman, langsung kita lanjutkan ke pembelajaran selanjutnya. Kita baca dan dengarkan secara seksama. Kalian bisa membaca pada buku paket halaman 2 pada buku paket. Nah, kalian bisa menyimak teksnya sesuai dengan yang ada pada buku paket atau mendengarkan yang Bu Ika bacakan. Sudah siap? Oke, langsung saja. Udin dan Beni bermain bola di lapangan. Udara sore itu terasa sejuk. Angin bertiup sepoi-sepoi. Tiba-tiba langit berubah menjadi mendung. Awan hitam menutupi matahari. Udin masih tetap ingin melanjutkan bermain bola. Langit makin gelap, angin bertiup cukup kencang. Hujan rintik-rintik mulai turun. Udin dan Beni berlari. Mereka mencari tempat untuk berteduh. Keadaan cuaca memang sering berubah-ubah. Pagi hari cuaca terasa dingin. Saat siang hari cuaca terasa sangat panas. Sore hari cuaca terasa dingin. Angin bertiup lebih kencang. Hujan mulai reda. Beni dan Udin bergegas pulang ke rumah. Mereka membersihkan diri dengan air hangat.
badan mereka kembali terasa segar. Cuaca malam hari terasa lebih dingin. Nah, setelah kalian baca teks bacaan tadi, coba kalian perhatikan dalam bagan ayo mengamati yang tampil pada slide ini. Udara malam sehabis hujan terasa lebih dingin. Udin melanjutkan aktivitas dengan belajar. Ayo kita bantu Udin menyelesaikan soal-soal berikut ini. Tuliskan keadaan cuaca berdasarkan gambar di bawah ini. Nah, kalian bisa mengamati gambarnya. Untuk yang pertama, di situ terlihat keadaan cuaca langit hitam. Nah, di situ menandakan keadaan cuaca seperti apa? Ya, betul. Gambar seperti ini menunjukkan keadaan cuaca mendung. Selanjutnya yang kedua, di situ terlihat matahari sangat terik. Nah, kalau keadaan cuaca seperti ini menunjukkan keadaan cuaca seperti apa, teman-teman? Ya, betul sekali. Keadaan cuaca cerah. Dan selanjutnya yang ketiga. Nah, di situ ada orang membawa payung dan terlihat rintik hujan. Nah, kalau gambarnya seperti ini menunjukkan keadaan cuaca seperti apa? Ya, keadaan cuaca hujan. Nah, untuk selanjutnya tugas kalian coba sebutkan secara lisan mengenai gambar keadaan cuaca di bawah ini. Bisa teman-teman? Kalian bisa menyebutkannya dengan mengamati gambarnya. Setelah itu kalian langsung sebutkan secara lisan apa jawabannya. Bisa? Oke, kita yakin kalian semua bisa mengerjakannya dengan baik. Kita lanjut untuk ke materi selanjutnya. Nah, di bawah ini adalah simbol-simbol cuaca. Coba kalian amati dengan baik-baik. Pada gambar pertama di sini ada langit dan ada bintang dan bulan. Di sini menunjukkan keadaan malam hari yang cerah. Selanjutnya untuk gambar yang kedua ini ada gambar langit dan ada titik-titik air hujan. Di situ menunjukkan simbol dari cuaca hujan. Dan yang ketiga, di sini ada gambar langit hitam. Nah, dengan gambar seperti ini menunjukkan simbol keadaan cuaca mendung. Dan yang keempat, matahari terlihat sangat cerah. Nah, di sini menunjukkan keadaan cuaca yang cerah. Dan yang terakhir, ini mataharinya tertutup atau terhalangi oleh awan. Nah, di sini merupakan simbol dari keadaan cuaca yang berawan. Nah, setelah kalian mengamati gambar-gambar simbol cuaca ini, coba sekarang kalian amati cuaca selama 5 hari. Lengkapi tabel di bawah ini, gunakan simbol cuaca. Nah, misalkan pada siang hari, di hari Senin. Nah, di situ di daerah rumah kalian cuacanya dalam keadaan hujan, maka kalian tinggal mengisi kolom hari Senin ini dengan gambar simbol hujan. Dan ketika malam hari ternyata keadaan cuacanya cerah, maka kalian bisa menggambarkannya dengan gambar awan yang ada bintang dan bulannya. Nah, sekarang coba kalian kerjakan di buku tulis kalian, lebih tepatnya di buku tulis tema kalian. Kerjakan seperti contoh yang Bu Ika berikan. Nah, silahkan diisi menggunakan gambar ya. Nah, kalian bisa mengamati sesuai daerah rumah tinggal kalian masing-masing. Bisa teman-teman?
Ya pasti bisa dong. Bu Ika yakin kalau kalian itu pasti bisa. Kita lanjut. Nah, selanjutnya ada tugas lagi, dan ini dikerjakan di buku tema juga. Kalian langsung menjawab pertanyaannya. Di sini ada pertanyaan, cuaca apa yang sering terjadi di daerahmu 5 hari ini? Kalian sebutkan satu-satu cuacanya apa saja. Nah, setelah itu tuliskan informasi yang kamu ketahui tentang keadaan cuaca sesuai dengan simbolnya. Gunakan kalimat yang baik dan mudah dimengerti. Contohnya di sini jika ada gambar cerah. Nah, di situ menggunakan kalimat yang baik dan mudah dimengerti. Contohnya, cuaca Kabupaten Demak siang ini cerah. Nah, kalian bisa menuliskan contoh kalimat sesuai cuaca yang terjadi di daerahmu masing-masing ya. Selanjutnya kita memasuki materi matematika. Nah, di sini Udin menonton berita perakiraan cuaca di televisi. Ibu membawakan kue bolu kesukaan Udin. 1 loyang kue bolu dengan aroma coklat. Harum coklatnya mengundang selera. Lalu kue tersebut dipotong menjadi 2. 1 kue dipotong menjadi 2. Setiap potongan disebut 1/2 atau 1/2. Kedua potongan 1/2 dibagi lagi menjadi 4. Sekarang setiap potongan disebut 1/4 atau 1/4. Ibu memotong kue menjadi 8 bagian. Berarti setiap potongannya merupakan 1/8 bagian dari kue yang utuh. Kata 1/2, 1/4, dan 1/8 merupakan bilangan pecahan. Nah, untuk mengetahui lebih lanjut, Ika akan lagi mengenal pecahan sederhana. Nah, di sini ada lingkaran penuh. 1 lingkaran penuh. Ketika 1 lingkaran penuh Bu Ika potong jadi 2, maka setiap bagiannya dibaca 1/2 atau 1/2 atau bisa dibaca dengan setengah. Nah, di sini kalian bisa memahami? Ya, kalau di sini kalian sudah bisa memahami bagian 1/2 dari 1 lingkaran utuh ini, maka Bu Ika akan bagi lingkaran ini menjadi 4. Nah, ketika Bu Ika bagi 4 ini, maka setiap bagiannya dibaca 1/4 atau 1/4. Nah, angka 1/4, 1/2 itu merupakan angka dari pecahan. Paham teman-teman? Baik, kalau paham kita langsung masuk saja ke contoh. Nah, di sini Bu Ika akan memberikan contoh terlebih dahulu. Nanti selanjutnya ada beberapa soal yang harus kalian kerjakan di buku tugas kalian atau di buku kotak kalian. Kerjakan dengan teliti, ya. Nah, yuk Bu Ika jelaskan terlebih dahulu. Untuk yang nomor 1, di situ ada soal berapa bagian pizza yang sudah dimakan Udin. Nah, teman-teman, sebelum kita menjawab soal nomor 1, kita pahami dulu perintahnya. Di situ disuruh
tulislah lambang pecahan untuk soal di bawah ini. Berarti kalian menuliskan lambang pecahannya. Nah, langsung saja. Tadi jawaban nomor 1 adalah 1/4. Kenapa kok 1/4? Karena di situ pizzanya dipotong menjadi 4 bagian dan sudah dimakan ujung sebanyak 1. Jadi di situ menunjukkan 1/4. Sekarang nomor 2. Siti senang makan buah apel. Ia ingin membaginya pada Lani dan Dayu. Berapa bagiankah buah apel dipotong agar Siti, Lani, dan Dayu mendapat bagian yang sama? Nah, di situ jawabannya adalah 1/3. Nah, karena 1 apel dibagi menjadi 3 bagian untuk Lani, Dayu, dan Siti. Nah, sekarang tugas kalian mengerjakan soal nomor 3, 4, dan 5. Kerjakan jawabannya saja di buku kotak. Sudah paham teman-teman untuk menuliskan lambang pecahannya? Nah, kalau sudah paham, kita langsung masuk ke materi selanjutnya. Nah, di sini kita akan belajar menyanyikan lagu Ambilkan Bulanku. Nah, Bu Ika yakin kalian sudah bisa menyanyikan lagu Ambilkan Bulanku. Coba kalian nyanyikan di rumah. Bisa kalian nyanyikan langsung atau bisa menggunakan alat musik pianika. Nah, kalau kalian sudah menyanyikan lagu Ambilkan Bulanku dengan benar, di situ kalian akan merasakan bagian mana lagu yang kalian nyanyikan itu memiliki tempo lambat, cepat, ataupun sedang. Nah, jadi ketika menyanyi kalian harus memperhatikan temponya. Untuk pembelajaran hari ini cukup sekian ya teman-teman. Bu Ika berharap kalian bisa memahaminya dengan baik. Jangan lupa untuk selalu menjaga kesehatan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.